Selamat pagi teman-teman CTSS. Kembali lagi pada episode kali ini kita menghadirkan sesuatu yang baru nih, yaitu dalam temanya adalah ngobrolin transdisiplin. Dan khususnya untuk episode pertama ini kita tuh akan ngebahas lebih spesifik terkait kearifan lokal, teknologi, dan transdisiplin. Jadi memang yang kali ini tuh kita pengen ngangkatnya terkait kearifan lokal yang ini tuh bisa digunakan gitu ya, kita pakai untuk bisa menjaga keseimbangan manusia dengan alam. Jadi supaya semuanya tuh harmonis gitu. Dan kita juga ikut mempercakapkan gitu di sini. Seperti apa ya peran transdisiplin gitu dalam hal ini gitu. Bagaimana menjaga keseimbangan manusia itu tadi gitu dengan alam yang memang pada dasarnya gitu ya kita tuh semua terhubung gitu, kita semua terinterkoneksi gitu dengan satu dan lainnya. Dan berikut ada Pak Eka Satya Putra yang akan menghantarkan kita sebelumnya terkait limits to growth, dan di sini juga ada Mbak Puji spesial juga nih yang nanti juga akan membantu kita untuk mengupas lebih dalam gitu sebenarnya apa nih keseimbangan itu sendiri, lalu teknologi dan transdisiplin. Silakan Pak Eka. Oke, terima kasih Mega dan salam ketemu lagi nih untuk Puji ya, Mega dan Puji. Ya, hai semuanya, hai baik, Mega. Ya, jadi seperti yang telah disampaikan Mega tadi ya tentang kita hari ini bicara kearifan lokal, teknologi dan transdisiplin ya, dan latar belakangnya adalah dari limits to growth ya. Jadi sedikit tentang limits to growth ya. Jadi ini adalah sebuah buku yang dibuat oleh sebuah tim yang mengkaji sebenarnya manusia ini hidup ya, apakah masih dalam kapasitas alam untuk mampu membuat manusia ini hidup ataukah sudah di luar ya, kurang lebih itulah salah satu tujuannya ya. Bagaimana caranya agar manusia itu hidup dalam kondisi kapasitasnya itu masih bisa dipenuhi oleh alam ya, carrying capacity-nya ya. Jadi tidak hidup melebihi carrying capacity yang disediakan oleh alam. Dan di buku tersebut ada data yang menunjukkan ya, kita tidak akan bahas detail ya, nanti bisa dirujuklah ke buku tersebut ya. Ada data yang menunjukkan pada tahun 2000 sebenarnya kalau carrying capacity alam ini dianggap adalah 1, maka pola hidup atau gaya hidup manusia sekarang itu sudah melebihi ya sebanyak 20%. Jadi posisi kita, posisi manusia ini adalah 1,2 di atas carrying capacity dari bumi untuk mensupport kehidupan manusia. Nah, buku tersebut juga memberikan suatu usulan ya bahwa untuk membuat manusia ini kembali hidup dalam kondisi yang atau di bawah ya, yang bisa dilayani ya oleh alam ini atau tidak melebihi carrying capacity. Mereka, ini saya kutip ya, mereka mengatakan bahwa tantangan global manusia hidup melebihi carrying capacity ini sepatutnya dijawab melalui keberlanjutan atau sustainability yang dicapai melalui humanity must increase the consumption levels of the world's poor while at the same time reducing humanity's total ecological footprint. Nah, dari pernyataan ini ya bahwa berarti kan ada
ketimpangan ya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, masalahnya itu bukan, misalnya dalam contoh pangan, menurut buku tersebut, masalahnya itu bukannya kita kekurangan pangan untuk menghidupi semua manusia, tapi ketimpangan ini menyebabkan distribusi makanan tidak sampai kepada yang tidak kaya ya, atau yang miskin. Nah, sementara untuk yang kaya itu harus mikirin gimana caranya mereduksi ecological footprint. Nah, ini adalah pokok bahasan hari ini. Jadi saya persilahkan Mega dan Puji untuk memulai. Monggo. Ya, silakan Mbak Puji. Oke. Mau berbagi pandangan sih soal limits to growth. Tadi kalau misalnya ditarik ke dulu pelajaran biologi pas SMA, inget banget sama teori dasarnya Malthus ya. Kan kalau pertumbuhan penduduk itu sebenarnya kan sejalan dengan deret ukur, kan sementara pertumbuhan kebutuhan makanan itu sejalan dengan deret hitung. Jadi sekaligus sebenarnya teori ini menjustifikasi tadi temuan dari limits to growth yang disampaikan oleh Pak Eka, kalau sebenarnya yang namanya pertumbuhan manusia itu nggak bakalan sebanding gitu sama kebutuhan makanan. Maka dari itu kemudian ditemukanlah teknologi gitu kan untuk menjawab persoalan kemanusiaan yang sebenarnya kita hadapi dari beberapa abad yang lalu sebenarnya kan. Nah, balik ke soal ecological footprint dan humanity, menarik sebenarnya gimana Mega kita mengangkat salah satu kearifan lokal ya, yang slash and burn. Sebenarnya kan kayak kearifan lokal yang teknologinya terbatas ya, teknologinya belum, mungkin sifatnya belum akumulatif ya, masih untuk membantu sebenarnya kebutuhan manusia. Dan lagi pula teknologi slash and burn itu tadi kayak masih lekat dengan spiritual dan belief system dari masyarakat, yang kemudian hal itu menjadikan teknologi yang digunakan oleh kearifan lokal slash and burn ini tadi tidak terlalu tidak menjadi eksploitatif gitu. Nah, gimana menurut Mega? Iya, karena itu tadi ya Mbak dan Pak Eka juga gitu, slash and burn di masa dulu, dan ada beberapa wilayah di Indonesia juga masih saat ini gitu ya menerapkan slash and burn ini. Mereka juga memperhatikan misalnya anginnya gitu, lalu memperhatikan luasannya, itu ada luas maksimalnya, jadi nggak masif dan tentu tidak eksploitatif, karena itulah ruang hidup mereka, itulah ruang ataupun sumber untuk mereka makan, untuk mereka bertahan hidup. Jadi akan maksudnya di sini akan tidak logis gitu ketika mereka justru menghancurkan wilayah yang sangat erat gitu dengan memori kulturalnya tuh banyak di situ. Jadi menurut saya sih agak sedih gitu ya melihat banyak kriminalisasi yang terjadi gitu ya saat ini, kriminalisasi oleh sejumlah oknum yang memang banyak sekali pada akhirnya gitu ya, lagi-lagi yang dirugikan itu adalah masyarakat di tingkat tapak, khususnya masyarakat yang memang masih mungkin erat gitu dengan ruang hidupnya, yaitu tanah dan tanaman. Nah, di sini yang mungkin perlu kita coba explore kembali gitu. Seperti apa sebenarnya slash and burn itu tadi gitu. Ternyata memang tidak eksploitatif, dan pada awalnya gitu ya itu dibuat ya karena memang sistem hidupnya mereka saat itu dengan segala keterbatasan dan segala kemampuan yang mereka punya ya memang memungkinkan untuk mereka slash and burn itu tadi gitu, untuk bercocok tanam dan seterusnya gitu. Jadi sekarang coba kita refleksikan dulu aja mungkin ya Mbak dan Pak Eka gitu. Jadi
apakah teknologi yang ada sekarang gitu ya dengan produksi massal itu tuh akhirnya memang meningkatkan jejak karbon ataupun jejak ekologi sendiri, dan apakah itu bisa kita selesaikan? Nah, coba kita mungkin lihat sendiri gitu dari penggunaan apps di handphone kita dengan penggunaan misal apakah kita tuh termasuk orang yang suka bersihin email gitu misal, karena kan ternyata itu energy saving gitu atau data saving gitu yang ternyata oh ini bisa mereduksi beban laptop kita jadi nggak yang terlalu panas dan memberikan satu dampak tertentu gitu ya ke lingkungan dan sebagainya. Jadi mari kita di sini juga apa ya istilahnya mengingatkan ke diri kita sendiri dulu gitu ya untuk lebih aware dengan seberapa besar gitu kapasitas yang dipunya manusia, tapi ternyata kerusakan yang kita timbulkan juga ternyata wah ini besar juga, tapi nggak berhenti di situ, kita masih punya kok banyak peluang, punya kok banyak teknologi dan tentunya kemauan untuk menjadi sesuatu yang setidaknya tuh bisa menyeimbangkan kebutuhan dan juga menyeimbangkan dengan bagaimana kita memanfaatkan alam itu sendiri gitu. Iya, iya sepakat sih. Kayak misalnya kayak teknologi yang digunakan di Slash and Burn kan sebenarnya kan kayak api dan parang kayak gitu yang kemudian dibuat demikian rupa bagaimana sebenarnya satu pohon menimpa pohon lainnya yang kemudian bisa bisa hancur semuanya begitu ya dengan satu tebasan saja. Tapi kan kemudian Slash and Burn ini tadi kan kata Mega emang siklik ya, sifatnya kayak berputar gitu dari satu area kemudian ke area lain dan sampai nanti pada satu waktu ke area yang pertama, dan sebenarnya area yang pertama itu sudah ditumbuhi pohon seperti sedia kala gitu. Jadi pemenuhan ekonominya kayak sifatnya siklik dan sebenarnya kan untuk memenuhi kebutuhan dari satu komunitas itu aja gitu ya, komunitas yang kecil. Tapi kan sebenarnya tadi balik lagi kayak ke persoalan pangan ya, kelangkaan pangan di beberapa tempat ya yang nggak merata, kemudian ini coba dimediasi sama teknologi gitu kan untuk menjawab persoalan ini. Jadi ada bagaimana ya, ada mungkin tidak hanya kebutuhan pangan ya di sini ya, mungkin kebutuhan lainnya seperti papan, seperti kebutuhan kayu gitu. Pasokan itu amat penting untuk daerah lainnya. Jadi sebenarnya teknologi ini bagaimana ya posisinya gitu ya. Jadi agak dilematis juga ya kalau misalnya kita ngomongin teknologi dan kebutuhan ekonomi, kebutuhan kita sebagai manusia gitu secara global gitu. Gimana? Ya, terlepas dari bagaimana mungkin dampak buruknya gitu ya, atau sejumlah dampak yang istilahnya tuh merugikan gitu. Nah, tapi nggak sedikit juga nih Mbak dan Pak Eka bahwa teknologi ini tuh juga bisa berperan kok. Contohnya seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman JKPP, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, dan juga mungkin ada beberapa LSM gitu ya, atau NGO di Indonesia ataupun di luar yang memang melakukan drone mapping gitu, dan ini sifatnya partisipatif gitu dengan masyarakat adat. Mereka diajak gitu ya untuk belajar bersama menggunakan drone itu sendiri untuk melakukan spatial mapping. Jadi mereka tuh tahu gitu, oh ini daerah-daerah yang memungkinkan mereka untuk ini bercocok tanam, ini enggak, ini wilayah lindung, ini enggak. Nah itu jadi kita mungkin itu ya, mestinya marilah gitu kita menjadi terbuka, tapi tetap aware juga gitu dengan dampak-dampak yang itu mungkin bisa direduksi gitu ya. Jadi oke deh, ini reduce bad impact-nya gitu, enggak gitu. Jadi semua memang tergantung pada manusianya ya Mbak Puji ya. Iya sih, manusia atau sebenarnya saling terkait ya manusia dengan teknologi. Gimana ya Pak Eka? Ya, jadi dari contoh tadi yang bicara tentang presenter ya, dan juga drone untuk mencari mana yang bisa digunakan untuk budidaya
tanaman, untuk kehidupan dan segala macam ya. Kalau saya sih menangkapnya teknologi itu memang eksploitatif, tapi bisa juga tidak, tergantung manusianya. Itu poin yang saya tangkap ya. Nah, eh, entah gimana ini dalam perjalanannya, mungkin itu juga terjadi ya di slash and burn yang tadi sebenarnya sederhana ya, dan sifatnya siklik, tapi entah gimana itu berubah menjadi eksploitatif ya. Semuanya pokoknya slash and burn aja untuk mendapatkan lahan untuk budidaya tanaman ya, bisa seperti itu. Justru disitulah menurut saya, kalau kita sadar bahwa teknologi itu bisa eksploitatif, bisa tidak, dan kedua teknologi itu hidup berdampingan ya, real gitu. Itu saya sedikit kalau boleh share screen ya, saya share screen ya. Saya kembali ke Nicolescu ya. Jadi ini bicara sedikit tentang transdisciplinarity ya. Susah banget nih ngomongnya. Yang saya gunakan adalah pendekatan Nicolescu ya. Ya. Jadi ini saya lewatin dulu ya. Si Nicolescu itu mengatakan bahwa metodologi transdisciplinarity itu berdasarkan 3 pilar ya. Ya. Jadi yang pertama dia mengatakan bahwa ada berbagai tingkatan realitas atau axiom ontological axiom. Kemudian ada juga yang disebut dengan logical axiom, nanti dijelaskan di bawah ya. Dan ada juga tentang complexity atau epistemological axiom. Nah, di bawah disebutkan ya bahwa epistemologi itu adalah untuk memahami kompleksitas dan emergent knowledge. Ya. Jadi di antara teknologi ini eksploitatif dan tidak eksploitatif, yang kalau tidak eksploitatif itu digawangi ya, saya nggak tahu istilahnya apa, digawangi oleh kearifan lokal. Sedangkan kalau eksploitatif ini saya cenderung mengatakan digawangi oleh cara manusia modern yang cara berpikirnya adalah dapat banyak, cepat, dan segala macam lah demi dia atau kepentingan dia. Ya, sedikit banyak melupakan tentang dampak dia terhadap lingkungan. Nah, di antara kedua hal itu memang semua itu kompleks dan itu harus dipahami. Tapi di antara kedua hal itu, antara eksploitatif dan tidak eksploitatif, ada kompleksitas. Kompleksitas itu bisa dimanfaatkan untuk balik seperti tadi drone mapping ya, untuk manfaat bersama tapi tetap juga menjaga hubungan dengan alam. Itu yang maksudnya epistemologi kompleks dan emergent knowledge itu di situ. Kemudian kita bicara tentang ontological axiom atau realitas ya. Jadi realitas itu kompleks ya, kompleks dan berbagai tingkatan eksis ya, hadir secara bersamaan ya. Pada saat kita bertiga ngobrol, rekan kita Widya entah di mana sekarang juga punya realitas sendiri, dia sedang melakukan apa ya. Ya, terus mungkin pasangan saya, istri saya juga sedang entah online ngajar atau apa. Ya, jadi realitas itu bukan suatu hal yang mono dan pada satu level tertentu ya saja. Tapi kalau kita mau berpikir skala nih ya, yang jelas bukan mono ya, tapi kita bicara skala ini. Skala manusia, skala yang lebih besar dari manusia, dan skala yang lebih
kecil dari manusia. Ketika kita ngobrol nih bertiga, kita kan sebagai manusia punya organ kita tuh bekerja ya sambil kita ngobrol. Itu terjadi bersamaan, cuma kita nggak bisa ngelihat aja. Nah, di skala yang lebih besar, sambil kita ngobrol, kita merasa kita duduk stasioner di suatu tempat yang namanya Bogor atau Jakarta. Tapi sebenarnya Bogor, Jakarta itu dalam bumi, dan bumi itu berputar loh. Ya, pada porosnya. Dan sambil bumi berputar pada porosnya, bumi memutari matahari. Ya, cuma kita nggak merasa aja. Tapi itu eksis secara bersamaan. Jadi tidak mono dan eksis dalam berbagai skala. Itu yang dimaksudkan dengan ontological axiom. Jadi kita tidak bisa mendeny ya, bahwa realita yang tidak terjangkau oleh sensory perception kita itu tidak ada. Nah, itu kedua hal tadi, kompleksitas dan bahwa realitas ini adalah majemuk ya, baik dalam bukan mono tapi majemuk, kemudian skalanya ada secara bersamaan. Itu maka si Nicolescu mengatakan the logic of inference ya. The logic of inference itu mengatakan bahwa gampangannya ya, sesuatu hal itu bukanlah harus misalnya A dan B, atau kalau dalam perbincangan kita itu adalah teknologi itu eksploitatif atau tidak eksploitatif. Tidak harus menjadi dua kutub seperti itu. Tapi bagaimana menggabungkan dua hal itu pada suatu kondisi di mana kebutuhan manusia terpenuhi, tapi hubungan dengan alam masih terjaga. Nah, itu harus percaya, harus yakin ya. Kalau enggak, ya nanti kita denial aja. Enggak, pokoknya teknologi itu merusak. Atau kearifan lokal itu tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang makin meningkat. Ya itu susah nanti ketemu included middle-nya itu susah. Padahal contohnya sudah ada ya, drone tadi ya. Nah, itulah pendapat saya. Jadi kalau kita bicara tentang kearifan lokal, teknologi, dan transdisiplin, sebenarnya itu sebenarnya adalah alat yang memadai untuk menjaga kita bisa hidup, tapi sekaligus menjaga hubungan kita dengan alam. Dan kata kuncinya adalah manusianya sendiri itu, tiga aksiom tadi, mau nggak belajar dan memahami dan mencoba menerapkan ya. Itu. Ya, gimana, Puji? Bagaimana dalam setuju ya? Setuju. Tadi kan kita bicara tentang kearifan lokal, teknologi, dan kita tahu bahwa sebenarnya teknologi itu ada yang eksploitatif dan tidak eksploitatif. Ya, Puji menanyakan ke saya ya. Menurut saya sih ya itu kembali ke manusianya. Gitu. Kalau setuju berarti kan sekarang kita harus mengkilik-kilik manusianya gitu tadi. Ya. Ya, saya agak berat Pak untuk kembali ke manusianya. Soalnya saya agak kalau saya kembali ke manusianya, saya agak-agak khawatir tuh mungkin saya sendiri gitu terjebak kembali lagi kepada antroposin gitu Pak. Jadi seolah-olah manusia punya kuasa atas segala sesuatu yang terjadi di alam. Sebenarnya entitas yang berdiri sendiri juga gitu. Terkadang sebenarnya maksud manusia tuh apa, tapi lingkungan dan sistem yang ada di alam membuat teknologi ini jadi bekerja seperti yang tidak dimaksudkan di awal penciptaannya. Begitu sih Pak. Mungkin saya salah, tapi sampai sejauh ini
terakhir itu yang saya yakini gitu. Nggak apa-apa, itu nanti kita bisa bahas di berikutnya. Tapi poin yang dari ini apa gitu loh, yang mau kita angkat ya. Jadi kita udah sampai pada poin ke-5 kan, tiga poin untuk take away-nya itu apa? Ya. Nah itu aja kita tutup di situ. Mbak Puji ada ini kah? Maksudnya apa yang tadi sudah diperbincangkan gitu ya sama Pak Eka, ada yang mau diambil nggak? Let's say free keywords atau free values dari apa yang mungkin Mbak tangkap gitu ya selama percakapan kita. Ya, sebenarnya itu tadi kan kayak bagaimana sebenarnya teknologi itu menjadi medium yang ternyata tuh menjauhkan kita dari ya perasaan untuk bisa seimbang gitu dengan alam, tapi ternyata malah menjauhkan dari sebenarnya apa yang terjadi gitu kan di alam ini gitu. Yang harusnya kita dengan teknologi yang terbatas tadi, kalau misalnya balik ke kearifan lokal itu, kita jadi merasa alam tuh sangat terbatas sekali gitu kan. Mengutip Pak Eka, alam ini sangat finite sekali gitu. Tapi dengan teknologi kayak perasaan kita seolah alam ini menjadikan kebutuhan yang sangat infinite gitu kan, sangat gak terbatas gitu. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya ilmu ekological footprint ini tadi sebenarnya bisa menjadi tools bagi kita gitu kan ya, bagi kita untuk sama-sama bisa ngobrol soal hitung-hitungan bagaimana kita mencoba membuat alam ini kayak menjadi ya lebih seimbang, kemudian lebih apa ya, kita tidak menuju akhir dari kehancuran alam ini gitu ya. Ya nggak sih, gimana sih Mike? Yeah, or 6 mass extinction is real ya. Ya, tapi kalau dari percakapan kita gitu ya, dari awal dari Mbak Puji, Pak Eka, intinya sih kurang lebih ada 2 poin yang tentu ini kayaknya bisa jadi beranak gitu ya. Jadi yang pertama tuh sebenarnya lebih ke prinsip bahwa kita tuh perlu konsen aja sih gitu ya. Maksudnya ketika kita membuat teknologi, kita menerapkan satu teknologi itu gitu ya untuk menyelesaikan satu problema di tingkat tapak ataupun di tingkat atas. Nah, kita harus benar-benar membutuhkan itu tadi konsensus atau free prior informed consent itu. Jadi kita harus meletakkan itu di dasar bahwa kita harus tahu dulu mana yang memang menjadi kebutuhan atau mana yang justru menjadi ego kita gitu sebagai let's say pendatang atau orang luar gitu ya, as an NGO, akademisi dan sebagainya. Apakah kita justru tidak bisa atau belum bisa gitu menerapkan transdisiplin itu pada diri kita sendiri gitu ya. Itu pertama. Jadi dalam hal ini tuh sebenarnya saya ikut prihatinnya adalah teknologi itu benar-benar dijadikan sebagai satu-satunya solusi. Padahal nggak bisa gitu. Teknologi sama seperti halnya media. Media kan memang pada umumnya gitu ya, dia itu berfungsi kalau di sebuah negara itu ya istilahnya dia bisa menjadi watchdog dari demokrasi itu sendiri. Tapi di sini teknologi yang mana saya juga melihatnya sebagai sebuah media, ya itulah yang satu-satunya diandalkan, unfortunately. Tapi banyaklah peluang-peluang yang kita bisa explore dengan cara partisipatif, dengan konsensus itu tadi, insya Allah lah bisa membawa satu kebaikan itu sendiri. Dan kedua, nothing about us without us. Udah itu aja sih. Jadi apapun persoalan ataupun mungkin ada persoalan etis juga gitu. Jadi itu akan menjadi prinsip gitu ya ketika kita mencoba untuk menyelesaikan lagi-lagi satu persoalan, misal terkait hilangnya tutupan lahan, hilangnya tutupan hutan dan mungkin vegetasi, maksudnya perlindungan vegetasi dan sebagainya. Kita harus benar-benar memastikan bahwa mereka ikut berpartisipasi gitu di dalamnya. Nah, berpartisipasinya sebagai apa? Nah, itulah
kita yang memang sekali lagi nih transdisiplin harus bekerja karena kita juga harus melibatkan mereka karena mereka lah yang let's say the frontier yang nantinya tuh akan menjadi penjaga, pelindung dari ya oksigen kita juga dari mana? Dari hutan gitu, dari tanaman. Jadi ya maksudnya ya kita sama-sama mutually selain aware gitu ya, kita juga harus mutually benefiting aja gitu. Kita menjaga mungkin dengan ya produk-produk ataupun kapasitas itu tadi gitu ya yang kita punya, kita juga harus melihat bahwa kita juga harus menempatkan mereka untuk bisa berpartisipasi aktif gitu intinya. Itu aja. Bisa tambahin ya. Oke. Jadi tadi Mika udah ambil 2 poin ya. Saya nambah 1 poin ya. 1 poin saya itu terutama karena saya melihat ya rekan kita Puji ini masih ragu-ragu ya tentang manusia sendiri ini bisa berubah apa enggak sih gitu. Ya, jadi saya yakin bisa. Kemudian tadi saya sudah menyatakan bahwa kearifan lokal itulah yang menjaga atau menggawangi kita agar tetap bisa berhubungan dengan alam ya. Nah, apa yang telah saya ketahui selama ini ya, kearifan lokal itu kalau mau diambil dari barat sana ya, itu sebenarnya ada alatnya yang namanya systemic thinking. Di mana systemic thinking itu prinsipnya adalah prinsipnya holistik ya. Jadi semua itu terhubung. Dari A sampai Z itu terhubung walaupun kita tidak bisa melihat. Nah, marilah kita belajar systemic thinking bersama supaya bisa melihat interkoneksitas yang mungkin saat ini kita tidak melihat karena memang kita tidak tahu, karena kita ignorance. Kayak Mega tadi ambil ya contoh bersihin email itu ternyata ini loh mengurangi jejak karbon ya karena laptop tidak harus bekerja lebih keras ya, mengkonsumsi lebih banyak energi. Simpel-simpel aja seperti itu, tapi mungkin orang nggak kebayangkan. Dan yang Puji bilang itu juga benar bahwa dengan teknologi seolah-olah itu manusia nggak ada hubungannya dengan alam. Ya, mau dapat listrik, HP tinggal colok listrik gitu. Padahal untuk menghasilkan listrik itu ada pembangkit listrik, ada ini yang punya jejak karbon dan segala macam ya. Ya itulah yang berusaha diselesaikan dengan systemic thinking. Nah, systemic thinking itu adalah payung besarnya, kemudian payung kecilnya hasilnya menurut saya adalah kearifan lokal yang memang bisa mengkoneksi manusia dengan alamnya di lokus tersebut ya. Jadi kalau systemic thinking itu gede banget, tapi realnya nanti ya bagaimana melalui systemic thinking kearifan lokal bisa diupdate supaya tetap relevan gitu. Menurut saya gitu Puji. Jadi gimana Puji ini? Sebagai penutup gimana komentarnya? Setuju sih Pak, sebenarnya 90% setuju. Ya oke. 20% masih agak gimana ya, anti kayak meragukan. Nggak apa-apa. 10% masih meragukan, 10% yang masih meragukan itu kita jalani di podcast bersama ini, semoga bisa mencapai 100%. Itu udah jangan usah dipikir terlalu jauh lagi, dijalanin aja. Kita lihat nanti ya, kita ngobrol terus sampai 100%. Ya. Ya Pak. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Mbak Puji dan Pak Eka juga karena sudah meramaikan, maksudnya untuk percakapan-percakapan seterusnya tentunya kita belum berhenti di episode ini. Dan untuk teman-teman yang menyaksikan, terima kasih. Selamat siang, pagi, atau sore. Oke, terima kasih semua.